Nah, baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pemodelan kelas analisis, di mana ada beberapa hal yang harus saya sampaikan bahwa di pemodelan analisis ini kita akan belajar tentang UML, khususnya diagram kelas, lalu kita akan mempraktekkan pemodelan kelas analisis. Selanjutnya kita akan mempelajari yang disebut dengan pemodelan desain. Nah, ini semua sebetulnya barangkali sudah pernah mendengar, sudah pernah melakukan juga. Di pertemuan kita akan lebih banyak ke review dan pendalaman tentang konsep dan prinsip-prinsip. Ya, jadi ini materi-materi yang akan kita pelajari sepanjang perkuliahan kita. Nah, jadi untuk informasi bahwa dalam sebuah pembangunan sistem, yang utamanya adalah kita harus memilih model proses. Jadi mau perangkat lunak apapun ya, mau tentang apapun ya, mau game atau kita mobile apps dan lain sebagainya, tetap untuk membangunnya itu kita perlu model proses ya. Dan model proses yang dipilihkan ini adalah yang linear sekuensial. Kenapa dipilihkan linear sekuensial? Karena tahapan-tahapan di linear sekuensial ini adalah menjadi fondasi kalau kita ingin melakukan development menggunakan model proses yang lain. Baik yang pendekatan prototype atau yang sifatnya iteratif dan increment, atau kita menggunakan pendekatan yang agile, pada prinsipnya aktivitas-aktivitas atau fase-fase yang dilalui sama ya. Jadi harus ada requirement gathering. Kalau di model proses ini itu dimasukkan ke dalam communication. Kemudian setelah jelas ada inisialisasi project dan requirement gathering tersebut, seharusnya kita melakukan planning dulu ya, di mana planning ini kita menetapkan jadwal, estimasi-estimasi, dan juga bagaimana kita melakukan tracking. Nah, di planning itu sebetulnya banyak hal yang harus disiapkan. Antara lain, ya kalau yang sudah belajar, menyiapkan seperti GitHub misalnya ya. Nah, itu untuk supaya kita bersepakat mau di mana nih sharing hasil-hasil yang sudah didiskusikan antar tim. Jadi tim ini harus setornya kemana. Kemudian kita juga ada beberapa yang menggunakan seperti Trello atau Kanban ya. Itu semua untuk melakukan tracking pekerjaan-pekerjaannya apa saja dan bagaimana status-statusnya. Nah, itu sebetulnya disiapkan di planning. Ini insya Allah kita sudah pernah belajar juga ya di berbagai mata kuliah lain, itu dalam rangka merencanakan sebuah pekerjaan pembangunan sistem. Nah, jadi fokus kita sebetulnya di modeling ya, di mana ada analisis dan desain, kita sudah tahu semua bahwa kegiatan pemodelan ini dalam rangka kita membangun aplikasi itu, yaitu construction ya. Istilahnya memang construction itu lebih luas karena tidak hanya sekedar coding, tapi yang namanya konstruksi atau membangun sistem. Jadi kalau mendengarkan kata konstruksi kan ada yang dikonstruk ya, ada yang dibuat gitu. Nah, ini tidak hanya sekedar coding, tapi harus dilengkapi dengan testing juga. Jadi itu yang kenapa model proses ini saya ambil ya sebagai acuan panduan semua kegiatan development. Ini diusung oleh Pressman ya di buku dia yang revisi yang terbaru. Jadi dia menyampaikan model linear sequential itu seperti ini. Nah, nanti apapun model prosesnya ya, mau dibikin jadi prototype, ada incremental, ada iteratif, ada agile gitu ya. Tapi sebetulnya kegiatan-kegiatannya akan sama aja. Jadi jangan kaget juga kalau ternyata saya diminta pendekatannya agile. Di sebelah mana agile-nya? Sebetulnya sama ya. Jadi agile itu prinsipnya dia cepat, dinamis ya, mampu berubah-ubah sehingga pekerjaannya itu tidak linear begini, tetapi begitu ada requirement yang sudah ditetapkan langsung dikonstruk gitu ya. Dari konstruk itu muncul lagi requirement baru, beberapa requirement baru, terus diestimasi ini mau berapa lama, mana yang mau dikerjakan duluan. Jadi dinamis gitu, tidak rutin, tertib, teratur seperti ini. Oke ya, jadi tapi kita harus ngerti dulu yang fondasinya dulu agar supaya kalau kita ternyata diminta pendekatan-pendekatan lain untuk membangun proses dan membangun sistem dengan berbagai model proses lainnya, tidak ada yang aneh lagi gitu ya, tidak kaget. Nah, yang deployment juga penting ya, delivery itu menyampaikan ke user, bagian instalasi, deploy, dan lain sebagainya. Kemudian support itu kalau misalnya ada pertanyaan, ada
transfer knowledge ya, harus ada pelatihan dan lain sebagainya. Terus feedback juga sama ya, termasuk menyiapkan help desk. Nah, jadi perjalanan membangun software itu panjang sekali, tetapi yaitu kita harus sepakat ya, harus sepakat bahwa development itu seperti ini. Karena banyak di luar sana yang menganggap pekerjaan membangun sistem itu hanya coding gitu ya. Jadi yang dicari programmer saja, padahal sebetulnya programmer yang baik dia sudah dibekali dengan tandemnya, yaitu para testernya gitu, dan kemudian ketika membangun sistem itu dia berdasarkan hasil pemodelan. Nah, ini yang kita perjuangkan ya, karena di luaran sana banyak yang masih menganggap ya, informatika itu belajar ngoding itu bisa dipelajari di mana aja, semua orang bisa ngoding. Nah, statement-statement seperti itu harus kita hadapi ya, bahwa ngoding, bikin program, itu bagian dari bikin software ya. Bikin software itu sebetulnya seluas ini. Nah, ini PR kita ya, titipan. Jangan sampai kita nggak bisa menjawab ke orang-orang di luar sana yang masih menganggap bahwa bikin aplikasi itu sekedar ngoding dan semua orang bisa ngoding. Nah, untuk UML sendiri, ini berapa kali ya sudah melihat sekian banyak diagram yang disiapkan oleh UML, kita fokus dulu kepada beberapa diagram. Karena sebetulnya kalau kita bisa menguasai semua diagram ini sangat baik, namun diagram-diagram itu harus kita pilih mana yang sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan fase-fase di development. Kita akan mempelajari kelas diagram ya, dan kemudian kita juga akan mendalami diagram interaksi. Nah, untuk kegiatan pemodelan analisis, mau tidak mau kita harus fokus dulu kepada kelas dan objek ya. Kita mendengarkan kata kelas, mendengarkan kata objek itu sebetulnya apa? Kita harus samakan dulu persepsi ya. Jangan sampai kita mengklaim sudah bisa melakukan pemodelan analisis dengan menggunakan kelas analisis, tetapi secara definisi, secara prinsip, secara konsep, kita masih belum bisa membedakan apa itu kelas, apa itu objek. Ya. Nah, jadi kalau dari review, maka kita lihat kembali dulu ke awal, ketika kita menyampaikan bahwa kita membangun sistem dengan melakukan pendekatan berorientasi objek, atau yang kita kenal sebagai sistem berorientasi objek, itu sebetulnya adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dari sistem dengan cara pandang sistem sebagai suatu kumpulan objek, di mana objek ini berkorespondensi dengan objek-objek yang dikemas menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada kata kunci pendekatan baru. Kenapa disebut baru? Sebetulnya sekarang udah nggak baru ya, karena sebelum-sebelumnya ada pendekatan klasik yang bersifat struktural. Ya, jadi pendekatan membangun sistem itu bisa melihat dari pendekatan struktural atau fungsional ya disebutnya tuh. Atau pendekatan berorientasi objek. Kenapa disebut baru? Karena memang lebih baru gitu ya dibandingkan yang klasikal itu, dibandingkan dengan yang terstruktur atau yang fungsional. Nah, tetapi sebetulnya udah nggak baru-baru amat. Ini kan kalau dari perjalanan UML, kenapa UML itu lahir? Karena dari tahun 90-an banyak sekali orang-orang yang mengusulkan bagaimana membangun sistem itu dengan berorientasi objek. Jadi akhirnya bersatu jadi UML ya, itu orang-orang yang paling banyak diacu, paling banyak digunakan, itu akhirnya bergabung membentuk trio Amigos itu ya. Nah, jadi baru itu lebih baru lah ya, karena sebetulnya dari tahun 90-an. 90-an kan nggak baru-baru amat ya, itu hampir 30 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi intinya kita memandang segala sesuatu itu sebagai kumpulan objek. Jadi kita lihat apa-apa objek, dan objek ya. Di mana objek ini berkorespondensi dengan objek-objek lainnya menjadi satu kesatuan. Jadi objeknya itu harus kita bayangkan dia berkorespondensi atau ada keterkaitan dengan objek lainnya. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau ditanya objek itu apa, secara harfiah objek itu things atau benda. Ya udah, objek itu benda. Apapun di sekitar kita adalah objek.
di mana ada yang bersifat fisik, yang bisa ditemui di sekeliling kita, yang bisa kita lihat sehari-hari, ada juga yang sifatnya abstrak. Ya, jadi kalau abstrak dia nggak ada bendanya, tetapi kita bersepakat ada objek tersebut. Ini secara definisi ya, objek itu adalah something material that may be perceived by the sense. Jadi material, apapun ya, benda-benda yang bisa dirasakan oleh sense ya, indera perasa. Jadi bisa dilihat, bisa dicium ya, bisa didengar, itu semuanya material yang may be perceived. Jadi kalau kita dengar musik gitu ya, ada suara, nah itu objek gitu ya, objek musik. Nggak kelihatan, bendanya nggak bisa dipegang, tapi kan kita bisa dengar. Nah, jadi definisinya itu sedemikian luasnya ya. Kemudian definisi kedua dikatakan something mental or physical toward which thought, feeling, or action is directed. Jadi memang sifatnya adalah physical toward, dari pikiran, dari perasaan, dari action ya. Jadi yang dilahirkan gitu ya, yang dimunculkan karena adanya pemikiran, ada rasa, ada action ya, ada aksi. Jadi kita simpulkan ya ada objek fisik yang dengan mudahnya kita rasakan ya, kita lihat di keseharian kita, bisa juga yang konseptual. Nah, yang konseptual inilah yang akan kita banyak bahas ya, karena kalau di dunia software development, di dunia pengkodingan, semuanya itu ya kita akan berhadapan dengan objek-objek, dan objek-objek itulah yang sifatnya konseptual karena nggak kelihatan ya. Ini Pak Butch ya, Pak Butch ini salah seorang yang penggagas di dunia object oriented. Dia yang membuat metode Butch ya, dan bergabung dengan dua rekannya membentuk UML, menyampaikan bahwa objek itu adalah entitas ya. Jadi lebih ada kata kunci atau kata setara lainnya ya. Objek itu bisa jadi benda, tapi mungkin lebih enak kalau kita istilahkan sebagai entitas. Di mana entitas itu harus punya status atau yang disebut dengan state, ada yang perilakunya atau yang disebut dengan behavior. Dan entitas tersebut memiliki ID. Nah, baik physical object maupun conceptual object sama bahwa dia itu entitas selama dia punya state, selama dia punya behavior, dan ada ID yang menyertainya. Oke, ya. Jadi kata kunci kalau ditanya apa itu objek, ya ini jawabannya. Ini jawaban yang saya ambil ya, karena menurut saya ini definisi yang sangat jelas. Jadi apapun itu objek. Tapi jangan lupa, kita harus tahu apa aja state-nya, apa aja behavior dari objek tersebut. Dan kita memberi ID dari objek tersebut agar dia berbeda dengan objek-objek lainnya. Jadi objek itu harus punya identitas agar supaya dia punya pembeda dengan objek-objek lainnya. Nah, apa itu state, apa itu behavior? Nah, nanti kita lihat ya. Tapi kita contohkan dulu apa itu physical object. Physical object itu ya seperti ini, siswa. Kalian ya. Kalian objek. Profesor, dosen, saya objek juga. Ya, jadi kita sama-sama objek. Kemudian ruang kelas, tempat pertemuan kelas berlangsung. Nah, kita pakai Zoom meeting ya. Kalau kelas nanti kita sudah tatap muka, itu ruang kelasnya nih. Fisiknya ada, temboknya ada. Nah, itu objek juga. Kemudian di kelas itu biasanya ada peralatan audio visual, itu objek juga. Lalu bangunan tempat ruang kelas itu berada, kita nanti di gedung C ya, dan di gedung B. Nah itu bangunannya juga objek. Kemudian kalau kelas harusnya bawa buku, ya anak-anak tuh bawa buku teks, itu juga adalah objek. Yang konseptual yang bagaimana? Contoh mata kuliah. Kalau dipikir-pikir mata kuliah kita SBO, mana bendanya? Apakah kita bisa memegang, bisa melihat? Enggak. Tapi kita sudah sering dengar dan kita menyatakan saya lagi kuliah SBO, saya lagi ngejar SBO. Jadi dia eksis gitu ya, kuliah SBO. Padahal secara fisik bendanya nggak ada. Kalau nanti ada daftar hadir, ya daftar hadir, bukan si mata kuliah itu. Kalau nanti ada ujian, ada berkasnya, ya itu berkas, bukan si mata kuliahnya. Dia konsep, ya konseptual objek.
Ya, departemen juga sama, informatika, elektro, mesin, teknik pangan, itu departemen ya. Fisiknya mana sih? Nggak ada. Yang ada ruangannya, yang ada dosennya gitu ya, yang ada kampusnya. Tapi secara fisik dia nggak ada. Termasuk juga nanti gelar ya, yang akan diterima oleh kalian, sama itu juga sifatnya konseptual. Tapi gelar itu sangat diakui ya, sangat dibedakan antara yang punya gelar dengan yang tidak punya gelar. Nanti nyari pekerjaan itu dilihat dari gelarnya ya, dari informatika atau bukan dan lain sebagainya. Itu udah kebayang semua ya. Jadi justru kita harus banyak membiasakan di konseptual objek karena bendanya nggak kelihatan, nggak kerasa ya. Nah, secara sistem ya, kalau kita bicara development system atau software ya, kalau saya ngomong sistem artinya dia software ya. Karena sistem itu kan generik itu artinya semua bisa dibilang sebagai sistem ya, apapun kita sebut ada sistem gitu. Tapi konteks di sini, konteks di kuliahan kita, kalau saya nyebut sistem artinya dia software. Nah, sistem objek atau software objek itu kalau kita lihat sebetulnya adalah kumpulan data dan fungsi. Dimanapun juga, kalau kita mendevelop sistem apapun juga, caranya itu tadi model prosesnya ya. Sementara wujudnya nanti software itu terdiri dari fungsi-fungsi dan data. That's it, itu aja. Jadi kita harus melihat ya kalau membedah sebuah aplikasi atau kita diminta membuat aplikasi, maka yang terfikir oleh kita adalah ada data apa aja, ada fungsi apa aja. Udah. Jadi berpikirnya tuh fokus ke sana. Hanya gimana caranya kita mendapatkan identifikasi ada fungsi apa aja, ada data apa aja, maka kita melalui berbagai perjalanan ya. Ada analisis, ada desain, ada requirement, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya, wujudnya nanti aplikasi itu, kamu harus bisa menunjukkan ini loh Bu datanya. Ini loh Bu fungsi-fungsi dari sistem yang kami bangun. Udah aja. Nah, di dalam pendekatan objek atau sistem berorientasi objek, antara data dengan fungsi itu menjadi sebuah kesatuan, jadi bundle. Ya, jadi bundel. Artinya apa? Setiap kita mengklaim ada data, maka kita harus ngerti, ini data untuk fungsi yang mana ya? Kemudian kebalikannya, kalau kamu menyatakan fungsional beragam, maka kamu juga harus memikirkan, ini fungsi-fungsi ini nanti perlu data apa aja. Ya, jadi bersatu, cara berpikirnya terus begitu. Jadi kalau yang belajar data, kalian sudah belajar tuh di kuliah database. Function belajar juga ya di berbagai perkuliahan tentang bagaimana sih menganalisis fungsional atau mendapatkan fungsional sebuah sistem. Itu harus disambungkan, dibandelkan, dijadikan kesatuan. Itulah software. Dengan software berorientasi objek, maka dari awal banget kita sudah harus melihat, jadi digiring gitu ya anak-anak tuh ya, mana fungsi, mana data, mana fungsi, semuanya harus runut, harus dijadikan satu kesatuan. Dan kebayang ya, jadi itulah yang disebut dengan kelas. Jadi jantungnya itu kelas ya, kelas-kelas yang kita generate, kita buat di dalam sistem yang kita bangun tersebut. Ya, jadi gini gambarnya. Ada state, di mana state itu nanti merepresentasikan data. Ada behavior, di mana behavior atau perilaku itu merepresentasikan function-function atau fungsi-fungsi untuk mengelola data tersebut. Ini ya, ini PR banget. PR itu artinya tolong diingat baik-baik, dipahami baik-baik. Ternyata software itu cara bikinnya harus menyambungkan antara behavior dan state, antara function dan data. Itu aja. Semua pendekatan membangun sistem, ya, pendekatan development aplikasi, langkah-langkahnya itu mewujudkan mana datanya, mana fungsinya. Mau pendekatan terstruktur klasikal atau berorientasi objek, sama. Kita punya data, kita punya fungsi. Bedanya,
Kalau yang klasikal itu satu persatu. Kalau pendekatan mengumpulkan data, maka dia menggunakan pendekatan misal ya dengan entity relationship. Kemudian ketika menetapkan function-function, maka dia menyiapkan dengan functionality melalui data flow diagram misalnya gitu ya. Nanti digabungkan ya antara ER dengan DFD harus terkait, tersambung atau harus ada kejelasan gitu ya, keterhubungan keduanya. Kalau di object oriented dari awal kita harus sudah berpikir ada data, ada fungsi, ada data gitu. Itu bedanya, sehingga memang yang kita nyebutnya menjadi bundle ya, bundle gitu. Jadi memang jadi satu kesatuan. Apa yang disebut dengan state? State itu sebetulnya kumpulan dari isian atau value para atribut. Kalau atribut sudah tahu semua ya bahwa atribut itu ada nama, ID dan lain sebagainya, itu adalah atribut dari sebuah entitas, dari sebuah objek. Semua atribut dikumpulkan, sebuah value dari kumpulan atribut itu disebut dengan state. Ya, jadi state itu kumpulan value dari atribut. Apa itu perilaku? Perilaku diwujudkan menjadi operation atau methods. Ya, kalau methods itu istilah di beberapa di beberapa pendekatan seperti Java misalnya ya, itu ngomongnya method. Tapi kalau kita lebih generik lagi, object oriented secara umum ya, lebih generik, orang nyebutnya function gitu ya. Nggak usah bingung juga ya apa itu function gitu ya, apa itu method. Semuanya itu adalah wujud dari operasi-operasi yang dilakukan oleh aplikasi dalam rangka mengelola data. Ya, jadi disebutnya operation. Nah, jadi kita harus bisa lihat ya, kalau misalnya kita punya state, punya atribut-atribut, maka kita harus memikirkan behavior atau operasi-operasi atau metode-metode untuk setiap atribut tersebut. Karena esensinya, untuk apa ada atribut kalau tidak ada operasi untuk mengolahnya? Untuk apa punya operasi kalau nggak jelas dia sebetulnya untuk mengoperasikan data apa? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau namanya state udah bisa ya, kita lihat ada alamat, bidang studi, nilai, penasehat atau advisor ya, atau pembimbing lah ya. Kemudian daftar mata kuliah yang sedang diambil dan lain sebagainya. Nih. Operasinya adalah mendaftar di kursus. Sorry, kursus di sini maksudnya mata kuliah ya, course ya. Ini harusnya saya terjemahkannya jangan kursus ya, mata kuliah maksudnya. Kemudian menunjuk bidang studi utama, kemudian memilih penasehat fakultas ya, jadi siapa yang dijadi fakultas. Kemudian menginformasikan kita IPK ya, jadi menginformasikan IPK dari masing-masing siswa. Kemudian si sistem ini bisa memberitahu apakah dia telah mengambil mata kuliah tertentu atau tidak. Jika iya, kapan kuliah itu diambil, profesor mana yang mengajarnya, dan nilai yang diterimanya. Ini yang maksud yang ke bawah ke sini ya, kita bisa lihat bahwa operasi-operasi itu ya tidak hanya sekedar mendaftar atau menghentikan gitu ya, tapi sampai rumit juga, seperti memberitahu IP. Artinya apa? Berarti operasi ini harus bisa ngitung IP gitu ya. Gimana cara ngitung IP? Ya di coding nanti ya di metode ini gitu. Jadi ada metode hitung IPK misalnya seperti itu ya. Lalu yang ke bawah nih lebih rumit lagi, memberitahu apakah dia telah mengambil mata kuliah tertentu atau tidak gitu ya. Jadi nanti ada metode untuk cek gitu ya. Cek sudah ngambil atau belum. Kalau iya, maka bisa ditampilkan juga mata kuliahnya yang udah diambil itu apa aja. Kemudian siapa yang ngajarnya, nilainya apa. Kira-kira begitu. Jadi kita harus membuatkan operasi atau metode untuk mengelola mata kuliah, tidak hanya mata kuliah yang sedang diambil, tetapi keterkaitan dengan mata kuliah lainnya gitu ya. Sudah pernah diambil atau belum? Kalau sudah, kapan? Siapa yang ngajar? Nilainya berapa? Nah, jadi ini adalah keterkaitan antara state dengan behavior, antara atribut dengan metode ya. Nah, bagaimana kita menetapkan metode-metode itu sebetulnya harus disesuaikan dengan fungsi. Behavior itu kan merepresentasikan atau menunjukkan fungsi ya, atau function.
Di mana function-function ini tentu saja keterkaitannya dengan requirement fungsional. Ya, ini kesinambungan antara waktu kita belajar requirement gathering, kita kan dapat requirement, dapatkan software requirement, mendapatkan functional software requirement, jadilah use case. Oke? Nah, sebetulnya dari situlah maka kita sudah bisa menangkap bahwa saya harus punya metode untuk melakukan apa yang dituliskan di use case tersebut. Kebayang? Ya, jadi ini semuanya functional requirement, metode-metode ini. Harus muncul dari functional requirement. Jadi, kalau kita bikin use case misalnya udah dapat ya functional requirement ada 10 misalnya. Maka kita harus sudah terbayang juga kan, wah nanti supaya functional requirement ini tercapai, bisa dikerjakan, harus ada metode apa aja ya? Harus ada codingan apa? Supaya si fungsional ini terpenuhi. Misalnya yang gampang-gampang ya, pendaftaran pasien, itu kan? Pendaftaran pasien. Kayak gampang ya, daftar pasien. Tapi kalau kita pikir-pikir, fungsional untuk pendaftaran pasien itu begitu di breakdown, nanti ya breakdownnya ketika kita belajar ini nih, belajar analisis dan desain. Kalau di requirement nulisnya cuma pendaftaran pasien, udah aja. Begitu di breakdown, kita analisis lebih detail, kita nanti desain. Daftar pasien itu kan secara umum ada 2, pasien baru, pasien lama. Kalau sekarang lebih kompleks lagi, pasien BPJS atau bukan. Lebih kompleks lagi, pasien ini asuransi atau enggak. Nah, kebayang ya. Jadi satu statement pendaftaran pasien, ternyata begitu dianalisis, ada beragam ya, maka kita harus bisa juga melakukan identifikasi, harus ada metode apa aja nih untuk mengecek dia ini pasien lama apa pasien baru. Harus menyiapkan apa aja ya, dia BPJS atau bukan. Harus menyiapkan apa lagi nih, mengetahui bahwa dia ini asuransi atau bukan. Jadi itulah yang akan kita lakukan, menganalisis. Ya. Jadi requirement-nya barangkali satu statement, tapi begitu dianalisis lebih dalam, loh kok ternyata ada kerumitan di situ. Nah, kayaknya satu requirement itu bisa ke breakdown, bisa sampai jadi perlu beberapa metode. Kebayang ya? Jadi itulah keterkaitan antara requirement dengan metode di sini. Sampai sini clear ya. Jadi yang makanya saya tuh nggak setuju kalau ada yang mengklaim saya mau jadi analis karena nggak mau ngoding. Jangan gitu dong. Nanti kamu jadi analis bilang requirement-nya banyak banget, use case-nya banyak banget. Padahal dia nggak tahu ternyata ngodingnya tuh susah banget. Nah kayak gitu loh. Jangan sampai kayak begitu. Jadi ketika menetapkan requirement, kita harus jadi analis yang baik ya. Langsung bisa juga membayangkan atau minimal berkoordinasi dengan desainer. Ini bisa nggak? Ini susah nggak? Algoritmanya gimana nih? Jangan sampai kita muluk-muluk mengiyakan ke user, requirement-nya bisa begini, bisa begitu. Padahal begitu ngoding, ternyata susah banget. Kebayang ya? Jadi itulah gunanya kita belajar semua gitu ya. Nanti kalau kerja, kalau kalian ada yang menjadi analis, ya kan sudah pernah ngoding ya, sudah kebayang kan ini gampang, ini susah, ini mah ternyata susah banget, berarti perlu waktu yang lebih panjang gitu ya. Jadi di planningnya itu bisa bilang, oh ini nggak bisa kalau sebulan Bu, ini harus 3 bulan, karena fungsional yang ini, requirement yang ini cukup kompleks. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak ya. Jadi dari definisi ini ada state sama behavior, that's it gitu aja. Tetapi dampaknya ya pemahaman kita bahwa metode itu harus bisa harus kita identifikasi ya, harus kita siapkan supaya apa yang dituliskan di requirement itu bisa dikerjakan ya, bisa dikodingkan nantinya. Sampai sini oke ya. Ini state behavior. Nah,
Ketika kita berbicara tentang objek perangkat lunak secara khusus, kita mendefinisikan perilaku objek, ya. Perilaku itu bahasa Inggrisnya behavior, ya. Juga dikenal sebagai operasinya atau operation. Baik sebagai hal yang dilakukan oleh objek untuk mengakses nilai atributnya atau data, dan hal yang dilakukan objek untuk memodifikasi, mempertahankan nilai atributnya atau data tersebut. Ya, jadi yang namanya behavior itu adalah operasi-operasi dalam rangka mengelola data, ya. Jadi keterkaitannya begitu. Jadi kalau kita punya banyak atribut, jangan lupa kita harus identifikasi operasi-operasi apa aja nih untuk atribut ini. Jangan sampai kita nggak ngerti ada atribut kemana, operasi kemana. Atau ternyata operasi-operasinya kurang gitu ya, karena ternyata operasi-operasinya itu tidak ada untuk memodifikasi atau mempertahankan nilai atributnya, ya. Ya kalau sudah belajar ngoding kita kan tahu ya ada setter getter. Nah, itu set get itu kan metode untuk menyimpan dan mengambil value dari sebuah atribut, ya kan? Tapi kan nggak mungkin cuma set get aja gitu ya, atau print untuk menyajikan ke layar. Pasti ada rumus-rumus atau pengolahan-pengolahan untuk data tersebut. Ya misalnya kalau data itu nanti ada disimpan ke database, atau data itu nanti misal ya dicetak ke layar, kemudian data itu diolah, dimasukkan ke array dan lain sebagainya. Nah, itu semua operasi-operasi yang kita sebut sebagai perilaku, ya. Jadi kumpulan metode, kumpulan operasi itu kita sebut atau kita istilahkan, kita sajikan sebagai behavior atau perilaku dari objek tersebut. Jadi kalau kita punya banyak metode di sebuah objek, maka objek itu berarti perilakunya juga banyak gitu. Ya kita bayangkan aja kalau kita orang ya sebagai contoh. Kita orang ini kan objek ya, kita sepakat bahwa kita ini people, manusia, mau student, mau dosen adalah objek. State-nya tahu ya, state itu berarti kumpulan value atribut. Nama, kita semua punya nama. Alamat, kita semua punya alamat. Tanggal lahir, kita semua punya tanggal lahir. Nah, kumpulan value-value tersebut itulah yang disebut dengan state. Setiap objek berbeda kan state-nya. Silvi sama Yanida, namanya aja udah beda. Berarti objek Silvi, objek Yanida sama-sama orang. Tapi beda, ID-nya beda. Ya, ID masing-masingnya beda. Saya juga punya nama sendiri gitu ya, berbeda dengan kalian, sama-sama objek tapi kita punya state yang berbeda. Itu state ya. Jadi value-nya beda. Objeknya sama, yaitu objek orang, tapi state-nya berbeda. Kemudian behavior-nya juga bisa beda-beda setiap orang. Kalau objek mahasiswa, pasti dia metode-metodenya dilakukan untuk mengoperasikan dia sebagai mahasiswa. Kayak tadi ya, ngambil mata kuliah, menghitung IPK-nya, mengecek udah ngambil mata kuliah atau belum, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sebagai dosen, beda dong. Saya kan nggak akan ngambil mata kuliah, mengajar mata kuliah, gitu kan? Saya juga nggak ada IPK ya, nggak punya IPK. Tapi kalau dosen itu ada ranking juga sih, ada skor-skor juga ya. Jadi kalau mahasiswa sama IPK, kalau dosen itu punya skor-skor tersendiri. Kalau di Indonesia tuh namanya Sinta Skor ya. Ada nilainya loh, saya tuh punya nilai. Jadi saya tiap bulan tuh ngecek nilai saya berapa sekarang, udah naik belum atau malah turun gitu ya, karena dinilainya tuh tiap 3 tahun sekali ya. Jadi ada namanya Sinta Skor. Sama ya, jadi dosen juga punya kayak kalian, kayak mahasiswa ya. Nah itu beda kan metodenya, jadi objeknya beda, behaviornya juga beda, perilakunya beda. Nah ini yang dimaksud dengan perilaku ya, tergantung dari objek dan mau operasi apa aja untuk mengolah atau mengelola objek tersebut. Mudah-mudahan clear ya secara konsep, apa itu state, apa itu behavior gitu ya. Nah, jadi apa itu kelas? Dari tadi kita ngomonginnya objek terus, padahal nanti kita disuruh membuat kelas diagram. Secara definisi, kelas itu adalah abstraksi yang menggambarkan fitur umum dari semua objek dalam sekelompok objek serupa. Contoh,
Di kelas nih, saya lihat ada 23 mahasiswa di kelas saya. Berarti ada 23 objek mahasiswa ya. Oke? Nah, kalian secara objek berbeda-beda. Ada yang namanya Silvi, ada yang namanya Aji. Dari nama aja udah beda. Berarti kalian objek yang berbeda-beda. Nggak ada yang sama, ya, nggak ada yang persis sama. Tetapi secara fitur umum, kalian ini punya kesamaan. Yaitu sama-sama punya nama, punya ID, punya birth date, punya major, punya GPA. Oke? Ini baru state-nya aja ya, baru atributnya aja. Ini sama semua. Kita lihat kalau objek-objek punya kesamaan, maka sebetulnya dia berasal dari satu kelas yang sama, yaitu kelas student. Ya, jadi kelas itu adalah abstraksi atau gambaran umum dari objek-objek yang serupa. Kebayang ya? Jadi kalau objek itu bendanya, kelas itu adalah abstraksi. Nah, makanya saya tuh seneng banget ya kalau ngajar objek oriented itu secara konsep. Karena saya melihat bahwa kita ini kan objek yang sama. Ya, kita ini sama-sama manusia loh ya. Saya dosen, kalian mahasiswa. Tapi kita ini berasal dari objek yang sama, yaitu objek manusia. Nanti kan ada juga inheritance dan lain sebagainya ya, bahwa ternyata objek itu bisa punya turunan dan lain sebagainya ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kita ini punya kesamaan. Kita ini berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas manusia, ya, people. Artinya apa? Artinya kita ini ya tidak berbeda, sama-sama people. Berbeda ketika kita ini punya state yang berbeda. Jadi value ya, value dari masing-masing orang itu akan menjadi state atau status dari orang-orang itu. Dan itulah yang membedakan dari satu objek dengan objek lainnya. Nah, bagaimana kita bisa punya state yang berbeda, bisa punya value yang berbeda? Itu tergantung dari operasi atau perilaku. Ya, jadi operasi itu kan apa aja yang dilakukan agar supaya dia bisa mengubah state-nya. Bisa mengubah value dari masing-masing state-nya. Contohnya gini, student. Kalian semua tuh sama loh student. Saya nggak ngelihat dari apapun. Pokoknya kalian tuh student, objek yang sama student. Tapi ada yang GPA-nya tinggi, ada yang enggak gitu ya. Nah, berarti kan tuh berbeda state-nya ya. Karena satu ada yang IP-nya 3, ada yang satu IP-nya 2. Itu udah beda state. Kok bisa ada yang IP-nya 3, ada yang IP-nya 2? Itu tergantung dari perilaku gitu ya. Perilaku kaliannya. Ada yang berperilaku kuliahnya baik gitu ya, menghadiri dengan baik, absensinya 100%, tugasnya 100, ujiannya 100, sehingga IP-nya pasti tinggi kan. Ada yang jarang kuliah, dia nggak sempat kuliah dan lain sebagainya, sehingga IP-nya rendah. Nah, kita bisa lihat, ya, saya menyimpulkan, orang itu sama. Kita terlahir di bumi itu sama. Kita berasal dari Tuhan itu ya, Tuhan menciptakan template kelas people yang sama. Sama-sama orang. Tapi kok beda nasib gitu ya? Kok ada yang kaya, ada yang enggak, ada yang pinter, ada yang enggak, ada yang beruntung, ada yang enggak. Nah itu semuanya tuh ada behavior. Ada perilaku-perilaku dari orang yang menambah value dari atributnya. Jadi ada atribut yang bisa di-update, ya, diubah, ditambah, ditinggikan. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang IP, ada orang yang bekerja keras supaya IP-nya naik. Kalau bicara tentang finansial gitu ya, kekayaan, ada orang yang bekerja keras supaya finansialnya naik. Ada yang misalnya bicara tentang apa ya, fisik gitu ya, fisik misalnya tinggi badan gitu ya, berat badan. Itu juga kan ada orang yang bekerja keras agar dia tingginya semampai, beratnya semampai juga gitu ya. Jadi ada yang bisa diubah. Kebayang? Ya, jadi value, orang itu punya value tergantung dari behavior masing-masing. Saya simpulkan
orang itu bisa menjadi seseorang, punya value yang tinggi, yang banyak, yang berada gitu ya, tergantung dari perilakunya. Jadi kalau kalian mau jadi someone, jadi seseorang, jadi orang hebat segala macam, perilakunya gimana gitu ya. Nggak mungkin lah kamu menyamakan nasib dengan orang lain yang kita nggak tahu dia udah beroperasi apa aja, udah ngelakuin apa aja gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang yang baik ya, saya nggak percaya sekedar nasib gitu ya, dia mah beruntung. Enggak, pasti ada kerja keras, ada operasi, ada perilaku-perilaku yang membuat dia bisa punya state yang baik, status yang baik. Ya, itulah konsep-konsep yang saya pikir bisa diterapkan ya. Artinya di kehidupan sehari-hari itu saya sangat percaya orang itu bisa menjadi seseorang tuh tergantung dirinya. Memang ada takdir ya, Tuhan sudah menetapkan. Tapi saya juga percaya bahwa kerangka takdir itu ada opsi juga. Kita mau jadi orang baik apa nggak baik? Kita mau jadi orang hebat apa nggak hebat? Kita mau jadi orang pekerja keras apa nggak kerja keras? Itu kan up to us. Ya kan kalau di agama juga ada kan ya. Jadi harus usaha kan, manusia itu harus usaha gitu. Saya tuh percaya sekali itu. Jadi sangat apa ya? Saya simpulkan ya semuanya tuh depend on us. Kita mau happy apa enggak? Kita mau jadi orang apa enggak? Kita mau jadi apa bermanfaat apa enggak, punya value gitu ya. Punya value kan kebayang ya kalau dia value secara finansial berarti dia kaya gitu ya. Value dia jadi seseorang berarti dia pinter misalnya ya, atau value jadi someone dia jadi misalnya ya jadi pejabat atau apalah ya. Jadi tergantung kita gitu. Kita mau jadi apa. Nah, itulah saya suka banget ya object oriented konsep ini karena oh iya ya, kita ini objek ya. Ya, Tuhan udah punya template kelas. Begitu kita diciptakan, kita lahirkan, kita di-create sama semuanya. Tapi tiap orang kok beda-beda ya, ada yang begini, ada yang begitu. Tergantung dari behaviornya. Perilaku kita lah yang membentuk diri kita menjadi punya status seperti apa. Kebayang ya? Nah, di konsep yang sehebat itu gitu ya di kehidupan itu diadopsi di object oriented development software ini. Kita ini nanti kan menjadi orang yang meng-create kelas. Ya, tugas kita membentuk kelas, di mana kelas itu kita menyiapkan template-template, menyiapkan struktur-struktur. Ya. Kemudian ketika kita sudah bikin kelas, kita menciptakan objek atau yang kita kenal sebagai instansiasi ya. Ingat ya, jadi kita punya template kelas lalu kita bikin objek-objek. Kemudian objek itu kan kita isi nilainya, ada yang kita value-nya itu kita atributnya kita isi. Kalau dia IP ya, kita ngomongin IP, kita isi nilai-nilai mata kuliah, lalu kita hitung IPK-nya dan lain sebagainya. Itu objeknya berarti kita manipulasi ya, kita hidupkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi di dunia development object oriented ini ya, khususnya nanti di konstruksi, kita nih ibaratnya seperti apa ya? Yang meng-create saya nggak berani ngomong seperti pencipta ya. Jadi kita yang bikin kelas-kelas, jadi kita bikin template-template. Kita mau bikin objek apa nih? Ya kita siapkan template-nya. Nih ya. Jadi kelas itu punya template. Template itu berisi atribut-atribut dan metode-metode, di mana metode ini kita siapkan, kita create ya untuk mengolah seluruh atribut ini. Gitu ya. Kemudian kita lihat atribut ini punya tipe. Udah hafal semua ya, string, date, double. Tapi ingat, kalau di object oriented kita bisa punya tipe yang berupa tipe yang non-primitif. Contoh, advisor itu dosen pembimbing ya, maka tipenya adalah dosen atau profesor. Course load ini adalah beban mata kuliah ya, maka tipenya nanti itu course atau mata kuliah. Transkrip juga sama, itu lembaran transkrip itu tipenya nggak mungkin string. Kalau string itu kan
pendek ya, terbatas. Transkrip itu kan panjang. Maka dia nanti ada tipe tersendiri, yaitu tipe transkrip. Nah, itulah yang mudah-mudahan sudah pernah diajarkan ya di perkuliahan dasar tentang object oriented programming, bahwa tipe dari sebuah kelas itu tidak hanya tipe dasar. Kalau di Java disebutnya tipe primitif, tapi justru harusnya tipe-tipe dari kelas lain. Ini yang harus kita buat. Kalau kamu ngoding ya, ngakunya ngoding OOP, tapi pas saya cek, kok kelas-kelasnya atributnya primitif semua tipenya. Di mana object oriented-nya? Nggak dapet, itu object oriented kelas 0. Bikin kelas tapi tipe-tipenya primitif semua, sama sekali nggak ada kelas yang punya tipe berupa kelas lain. Wah, ini mah objek OOP level 0 gitu ya. Demikian juga ketika kita menjadi desainer, nanti desainer tuh bikin kelas loh. Ya, desainer ketika bikin kelas, maka dia bikin atribut dan tipenya kan. Saya lihat kemarin di tugas kalian yang SBO, apaan ini kelas? Semuanya tipenya string lagi, string lagi. Wah, ini belum dapet nih objek orientednya, masih level 0. Kebayang ya? Jadi yang harus ditekankan di objek oriented ini ya, di pendekatan berorientasi objek, kita tahu ada kelas itu template ya, di mana template itu kita siapkan atribut, di mana atribut itu punya tipe, dan tipe itu bisa berupa kelas lain. Tidak hanya tipe dasar atau tipe primitif saja. Ingat itu ya. Jadi kalau saya lihat masih tipenya primitif semua. Wah, nih ulangi gitu ya. Ulangi lagi pelajaran kelasnya. Berarti pada belum bisa nih menyambungkan dari kelas ke kelas lain. Itu semua di OOP diajarin. Dan harusnya ya dipakai terus. Termasuk juga ketika kita melakukan desain. Nah, bagaimana dengan metode? Metode ini adalah apa yang harus kita siapkan untuk mengelola, mengolah, memanipulasi nilai atau value dari atribut tersebut. Nah, di sini yang gampang-gampang ya, register for course, jadi ngambil course, drop course atau ngedrop, choose major, mengambil major, mengubah advisor, ganti pembimbing, ya, ngeprint transkrip dan lain sebagainya. Itu metode yang untuk mengolah masing-masing atribut ya. Ini belum semua ditampilkan, jadi contoh aja. Ya minimal setter getter lah ya. Kalau metode itu terbayang ya harus ada set sama get. Kira-kira begitu. Nah ini yang tanda tanya ini ya yang harus nanti saya akan concern, saya akan perhatikan lebih detail. Kalau nggak masih level 0, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kamu klaim saya ngoding OOP Bu, saya bisa object oriented. Terus kita lihat kok ngodingnya kelasnya sendiri gitu ya, nggak ada hubung dengan kelas lain. Nah, berarti belum begitu paham ya. Nah, berikutnya bagaimana membedakan antara kelas dan objek? Karena kalau materi kelas dan objek itu selalu disatukan. Kelas dan objek, kelas dan objek. Nah, ini yang mungkin sudah pernah lihat juga ya. Kalau kelas itu template-nya, ya kita lihat yang sebelah ada 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2 ini adalah template dari kelas tersebut. Yang abu-abu itu value nilai dari masing-masing atribut itu to be determined, artinya belum ada. Adanya kapan? Adanya kalau dia sudah diinstansiasi menjadi objek, udah jadi benda. Kalau udah jadi benda, maka benda tersebut sesuai, template-nya sesuai dengan kelasnya. Di sini dicontohkan, punya banyak banget atribut. Jadi di template-nya itu disiapkan atribut, sehingga ketika objek tersebut di-create, maka dia harus sama, atributnya juga sejumlah ini. Ya, dan atribut tersebut harus punya value. Value itu artinya ada nilainya. Kalau belum diisi nilai, ya nggak apa-apa, namanya to be determined. Jadi nanti diisinya, sekarang diisi 0 dulu. Kebayang? Ya, jadi ini adalah object oriented. Yang yang antara kelas dan objek mudah-mudahan cukup clear. Kalau saya tuh senang mencontohkan gini ya, kalau kita ngajar kan pakai spidol ya, saya tuh kalau ngambil spidol selalu warna-warni, 3 warna minimal. Kalau kita lihat-lihat spidol ini bentuknya sama semua.
sama semua ya, meskipun warnanya berbeda, tapi secara bentuk sama. Maka saya membayangkan, ada pabrik spidol. Pabrik spidol itu dia mencetak benda spidol ya, dan ukurannya sama semua. Cetakannya sama semua. Artinya kan dia punya cetakan yang sama kan, karena dia menghasilkan benda yang sama. Panjangnya sama ya, kemudian diameter ya, karena spidol itu kan bulat ya, diameternya sama semua gitu. Kemudian warnanya mungkin bisa berbeda-beda ya, warna tutupnya berbeda-beda, itu dibedakan gitu ya. Ini cetakan untuk spidol warna merah, spidol warna hitam, tapi intinya cetakannya itu sama sehingga dia menghasilkan benda yang sama ya, menghasilkan objek-objek yang sama. Nah, setiap objek itu diberi identitas yang berbeda atau value yang berbeda untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya. Terbayang semua ya? Jadi berbeda ngomongin kelas dengan ngomongin objek. Kalau objek itu kelas itu template, objek itu bendanya. Sebagai desainer dan sebagai programmer, kita menyiapkan kelas karena kita memang ditugaskan untuk membentuk template. Kalau jadi objek, kalau sudah terkonstruksi, sudah jadi codingan ya. Ketika codingan itu dijalankan, maka dia muncullah objek-objek. Sampai sini terbayang, dan tugas kita adalah membuat kelas. Nah, itu ya. Jadi sebuah kelas mendefinisikan fitur, disebutnya fitur ya, di mana fitur ini terdiri dari atribut dan metode yang harus dimiliki setiap objek milik kelas tersebut. Kelas dengan demikian dapat dianggap berfungsi sebagai template, ya, template dari objek. Nah, kalau objek oriented, objeknya sendiri adalah contoh unik dari template yang diisi. Kenapa disebut contoh unik? Karena nilainya beda-beda, value-nya beda-beda. Namanya kan beda-beda ya, meskipun sama-sama student, tapi kita punya nama yang berbeda-beda dari satu student dengan student lainnya. Nah, gitu ya. Dan jangan lupa objek yang di-create ini haruslah punya atribut dan metode yang sama dari kelasnya. Jadi tergantung dari kelasnya. Kalau kelasnya menyiapkan 5 atribut, ya objeknya juga nanti akan punya 5 atribut juga. Dengan isi atau nilai atribut yang berbeda-beda. Nah, ini ada aturan-aturannya, ini tolong diperhatikan juga. Ini istilahnya naming ya. Naming classes ini artinya kita bersepakat untuk penamaan-penamaan agar supaya seragam. Kita menggunakan style seperti ini ya. Pertama, nama kelas itu harus huruf besar. Tapi kita bisa kalau misalnya nama kelasnya panjang, maka berikutnya adalah huruf kapital ya di penyambungnya. Jadi jangan menggunakan spasi, tanda hubung atau underscore ya, atau garis bawah. Contohnya nama kelas misalnya mahasiswa, course ya, atau kursus atau mata kuliah ya, profesor dan sebagainya. Kalau misalnya ada multikata atau katanya lebih dari satu, maka kita menggunakan casing atau gaya penulisan dengan huruf besar di masing-masing awal kata. Apakah harus seperti ini? Ini namanya konvensi ya, kesepakatan. Jadi naming classes itu kesepakatan kita seperti ini. Kalau mau beda boleh-boleh aja, tetapi berarti kita nggak bersepakat. Ya saya sih kalau di software development ini kan teamwork ya. Jadi kalau tim ini kita harus punya standar penamaan. Jangan berbeda-beda karena nanti bingung temannya bingung gitu ya, orangnya bingung. Maka kita sepakat ya untuk naming class itu seperti ini. Kalau atribut dan metode ini huruf kecil, kemudian kalau misalnya kata berikutnya maka pakai huruf kapital. Jadi contohnya ini student ID, S-nya kecil, I-nya besar, course load, C-nya kecil, L-nya besar ya. Jadi kita bisa beberapa kata, tapi caranya misalnya seperti ini ya, register for course.
R-nya kecil, F-nya besar, C-nya besar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini adalah standar. Tolong diikuti karena ini adalah kesepakatan untuk naming kelas dan atribut. Kalau kita sudah pernah mengcoding, sudah terbiasa juga ya dengan style Java ini, kita siapkan kelasnya, kemudian nama kelasnya, kemudian atribut dideklarasikan di awal, kemudian metode dideklarasikan berikutnya ya. Nah, ini adalah deklarasi sebuah kelas di mana kalau didiagramkan, maka kita punya diagram seperti ini. Nah, di diagram di sini kita belum ada metodenya ya. Metodenya tuh belum tergambarkan sehingga di codingan pun belum tertuliskan metodenya ya. Ini ya, metode declaration-nya omitted itu nanti dulu gitu ya, belum ditampilkan. Kira-kira begini. Jadi kalau kita bikin kelas diagram, maka kita sudah harus bisa membayangkan nanti codingannya seperti apa. Kalau kita melihat sebuah codingan kelas, maka kita otomatis bisa membuatkan diagram kelasnya. Nah, antara coding dengan diagram bolak-balik, itulah yang harus kita kuasai dengan baik. Itulah tugas kita sebagai desainer sistem berorientasi objek. Nah, di dalam kelas dan objek ada istilah instansiasi. Ya, instansiasi ini adalah proses di mana suatu objek dibuat dalam memori pada saat runtime berdasarkan definisi kelas. Jadi kita sebagai programmer, maka kita ini tugas pertamanya adalah menyiapkan template-template, definisi-definisi dari kelas yang akan ada di program kita. Kemudian pada saat runtime, jadi runtime itu artinya program itu dijalankan ya, software itu di running, maka barulah ada objek-objek yang dibuat. Istilahnya itu, perintahnya itu adalah instansiasi ya. Nah, ketika objek itu dibuat, maka dia ada di dalam memori. Ya, dia akan hidup di memori sampai dengan program itu selesai dieksekusi. Maka kalau kita membuat aplikasi yang cukup kompleks ya, begitu di running, dijalankan, kadang-kadang lama gitu ya, karena ternyata dia banyak memakan memori, banyak menggunakan memori. Berarti banyak sekali objek-objek yang hidup di dalam memori. Jadi kadang-kadang saya membayangkan, wah ada objek-objek gitu ya, membayangkan benda-bendanya bergentayangan ya di dalam memori, ada di alamat sekian, ada di alamat sekian. Kalian kan bisa ya membayangkan memori itu sebagai kumpulan, saya sih senangnya membayangkan kumpulan kayak lemari gitu ya, memori itu lemari, di mana di memori lemari itu kayak locker gitu ya, banyak wadah-wadahnya ya, banyak laci-lacinya. Setiap laci itu ada alamatnya ya, ada alamat supaya nggak ketuker dari satu lemari locker dengan locker lain. Saya ngebayangin memori itu kayak begitu. Dan kalau membayangkan ada objek yang diinstansiasi pada saat runtime, dia akan hidup di memori. Jadi ada di dalam masing-masing locker tersebut. Jadi cara membayangkan itu begitu gitu ya, karena ini kan konseptual ya, objeknya tuh nggak ada bendanya, nggak bisa kebayang gitu ya, nggak bisa dilihat secara langsung, maka kita harus bisa membayangkannya ya, seperti itu. Itu cara saya membayangkan supaya gampang ya, bayangin aja lemari itu, memori itu lemari besar banget, tapi ada laci-lacinya, laci-lacinya itu ada kuncinya, ada nomornya. Nah, objek-objek kita nanti hidup di memori-memori tersebut. Nanti objeknya itu saling berinteraksi ya, saling ngobrol dengan objek-objek lainnya di lokasi memori yang berbeda-beda. Bisa ya membayangkan seperti itu? Itu cara saya belajar ya, belajar pengkodingan objek oriented. Nah, kemudian ya kalau kelasnya kita punya kelas siswa, kelasnya tuh cuma satu, tapi kita dapat membuat banyak objek dengan struktur dan perilaku data yang identik. Jadi kita bisa punya banyak objek, bisa melakukan instansiasi banyak objek dengan berasal dari satu kelas. Nah, jadi kita membayangkannya nih,
kita ini punya cetakan kue ya. Ini sebut cetakan kue, atau di sini ditulisnya pemotong cookie itu cookies ya. Jadi punya cetakan ya. Jadi kalau saya punya biskuit, kalau tadi contohnya spidol ya. Tapi kalau kita misalnya punya biskuit, nah biskuit kita ini kan ukurannya sama ya. Jadi bendanya sama gitu. Artinya ada tuh cetakan yang membuat kue kita punya bentuk yang sama ya. Jadi punya bentuk cookie yang sama. Itulah konsep kelas dan objek ya. Ada cetakannya, ada bendanya ya. Dari satu cetakan kita bisa membuat banyak benda yang sama. Bentuknya sama persis. Nah, kemudian nanti kita ada konsep yang disebut dengan turunan ya. Atau instan. Jadi kita bisa nyatakan objek siswa adalah instan dari kelas siswa. Nah, kata turunan itu mungkin nanti saya hindari ya. Saya nyebut instansiasi sebetulnya ya. Karena takutnya nanti ketukar sama inheritance, ya takut bingung. Intinya gini, sebuah kelas bisa menghasilkan banyak instan objek ya. Nah, pembahasan instansiasi ini seharusnya sudah pernah dilakukan pada saat kita belajar pengkodingan khususnya dengan Java ya. Jadi nanti kita mereview aja, atau ya tadi ya menguatkan konsep. Intinya kalau kita disuruh membuat kelas, maka kita nih siap-siap untuk membuat objek dari kelas tersebut. Nah, bagaimana dengan kelas analisis yang akan kita lakukan di pemodelan analisis? Secara umum, kelas itu sebuah diagram yang terdiri dari 3 area, di mana yang paling atas adalah nama kelasnya, yang tengah adalah kumpulan atributnya, yang bawah adalah kumpulan metode. Ya, ini notasi UML secara umum, di mana di notasi UML itu untuk atribut seharusnya dilengkapi dengan tipenya ya. Di sini tipenya nggak muncul nih ya. Demikian juga dengan metodenya, di mana metode itu kita lihat ya ada kurung-kurung, di mana ada parameter. Parameter ini juga seharusnya ada atributnya juga. Kemudian ada tanda minus, ini menunjukkan private, plus menunjukkan dia public. Ini adalah notasi sebuah kelas. Untuk kelas analisis, kita membedakan. Ada fungsi-fungsi spesifik dari kelas ini. Ya, ada tugas-tugas tertentu dari masing-masing kelas. Jadi kita bedakan menjadi boundary, control, dan entity. Di mana boundary itu secara notasi seperti ini ya. Jadi notasinya itu tidak kotak lagi tetapi menjadi bulat. Beda-beda. Kalau boundary ini ada garis ya. Garis yang menunjukkan bahwa kelas tersebut boundary, sedangkan control ini ada panah di atasnya, sedangkan entity ini ada garis di bawahnya. Ya, ini adalah kelas analisis, di mana di dalam kegiatan pemodelan analisis ini kita perlu mengidentifikasi tugas spesifik dari masing-masing kelas tersebut. Ya, jadi kita membedakan. Kegiatan analisis ini kita bisa simpulkan adalah mengidentifikasi kelas-kelas yang ada dan kita bedakan berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing kelas tersebut. Kegiatan pemodelan analisis sebetulnya kegiatan untuk pertama menetapkan kelas-kelas ya. Dan plus pembedanya tadi ya, kelas-kelas, kemudian tugas spesifik dari kelas-kelas tersebut. Mana yang boundary, mana yang control, mana yang entity ya. Pertama itu. Kedua, kita juga harus membuat relasi antar kelas. Jadi nanti kita mereview kembali atau belajar kembali ada relasi apa saja sih di dalam kelas-kelas.
Jadi setelah kita mendapatkan kelas-kelas, tugas berikutnya adalah memperhatikan relasi dari masing-masing kelas. Kemudian, setiap kelas tentu saja harus jelas atribut dan tanggung jawabnya. Ya, jadi kegiatan 1, 2, 3 ini itulah kunci dari development dengan pendekatan berorientasi objek. Ya, dan ini bisa bolak-balik. Bolak-balik itu artinya gini. Pada saat tahap 1 kita misalnya menetapkan kelas, oh ada 3 kelas gitu ya. Ketika kita menetapkan relasi, oh kita lihat dari 3 kelas itu masing-masing punya relasi, asosiasi misalnya ya. Kemudian kita lengkapi atribut dan tanggung jawab. Setelah itu kita lihat lagi, oh ternyata kita perlu kelas tambahan. Karena ternyata ada atribut yang harus bertipe kelas. Dengan kelas tambahan tersebut kita cek apakah ada relasinya atau enggak. Kemudian kelas tersebut kita lengkapi lagi atribut dan metodenya. Dan seterusnya. Jadi kegiatan ini, aktivitas ini justru harus kita sering-sering lakukan ya, sering-sering diulang. Nah, sehingga memang aktivitas menemukan kelas ini bisa dinyatakan sebagai aktivitas tersulit dari kegiatan Object-Oriented Analysis Design. Tapi makin berulang, maka makin berpengalaman, maka semakin baik. Ya, jadi sehingga kalau sudah pernah melakukan pembuatan kelas, maka berikutnya harusnya lebih mudah, tetapi bisa memperbaiki, memperdalam ya, agar supaya kelas tersebut semakin better ya, semakin baik. Contohnya ya, kalau atribut pertama kali yang terbayang oleh kita semuanya primitif, sering lagi gitu ya. Tapi setelah kita lihat kembali, oh ternyata kita bisa membuat sebuah kelas baru dari atribut-atribut yang ternyata seharusnya sih nggak cocok kalau dia string. Harusnya kita bisa bikin sebuah kelas baru dan kelas tersebut menjadi tipe dari kelas yang sedang kita perhatikan tersebut. Nah, ini yang akan kita banyak latihan bersama-sama ya. Jangan sampai merasa bahwa membuat kelas itu ternyata ya gitu-gitu aja gitu. Justru harus diperdalam ya. Sehingga memang banyak cara ya untuk melakukan identifikasi kelas itu. Cara-cara ini diusulkan, digagas oleh banyak orang dari tahun 90-an itu ya. Jadi banyak sekali orang mengusulkan cara-cara untuk mengidentifikasi kelas semudah mungkin. Pertama yang terkenal yang saya pilihkan ya, namanya noun phrase. Noun phrase ini adalah pendekatan dengan melihat kata benda ya, noun. Kemudian yang banyak sekali dipelajari di awal-awal object oriented ini adalah common class pattern. Jadi kita melihat dari bahwa kelas ini punya kesamaan ya, itu common class pattern. Kemudian ada yang namanya use case approach. Jadi ini use case, pendekatan dengan menggunakan use case. Kemudian yang banyak lagi digunakan adalah class responsibility and collaboration. Ya, jadi di sini pendekatan yang orang-orang banyak lakukan ya dulu-dulu. Nah kita nih fokusnya kepada use case approach. Kenapa? Karena kita memang menggunakan use case. Jadi karena kita sudah menggunakan pendekatan dari fungsional ya, dari requirement, kemudian kita mendapatkan software requirement, kemudian kita mendapatkan lagi functional software requirement, sehingga terbentuklah use case. Dari use case itulah kita identifikasi kelas. Maka memang use case-nya harus ada dulu, harus bagus dulu use case-nya ya, baru kita bisa lakukan identifikasi kelas tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat yang non-frase sebagai pembanding untuk use case approach. Di non-phrase ya, caranya tuh gampang banget. Ini gagasan Rebecca dan Brian dan Lauren ini, pokoknya kita cari kata benda dari requirement atau use case. Lalu kita pikirkan
oh kalau ada kata benda, maka itu cikal bakal kelas. Kalau ada kata kerja, maka itu cikal bakal metode gitu. Sesederhana itu pendekatannya ya. Tapi ini akan sulit karena berarti dokumen untuk menjelaskan requirement itu harus lengkap dan tepat. Kalau nggak ada dokumen, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi kelas? Kalau kita menggunakan pendekatan use case, maka perlu sekali, penting sekali deskripsi use case yang tertuang dalam skenario use case. Di mana di skenario itu ada aksi, ada reaksi, ya. Itulah yang mendasari kita menyusun atau mengidentifikasi ada nggak kata kerja dan kata benda. Masalahnya lagi, kalau kita tidak mahir ya, maka kita nanti akan menuliskan salah gitu ya, penggunaan kata benda sama kata kerjanya ketukar-tukar. Wah, itu akan menjadi kesalahan juga pada saat mengidentifikasi kelas. Makanya PR ya untuk kita semua, kalau mau jadi analis yang baik, maka harus jagoan dia bahasanya ya, menuangkan dalam tulisan, dalam dokumen. Itu juga sebuah kemahiran tersendiri. Kalau nanti harus dalam bahasa Inggris, maka dia juga harus mahir bahasanya. Jadi jangan dikira ya jadi analis itu lebih gampang daripada jadi programmer. Sama aja kok, kemampuan bahasanya harus tinggi juga ya. Yang satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang satu bahasa pemrograman gitu ya, sama-sama aja, tidak ada yang mudah ya. Harus belajar. Kemudian kalau dokumennya terlalu lengkap juga ternyata bumerang juga ya, ada kendala juga. Kalau dokumennya terlalu lengkap, nanti kita akan melihat banyak banget nih kata benda ya. Sehingga kita akan punya banyak kandidat untuk kelas. Nah, sehingga kita perlu lebih detail lagi ya. Jadi cara-caranya pertama dari deskripsi use case ya, kita pilih tentatif kelas, mana sih kelas-kelas yang dari kata benda itu gitu ya. Terus kita bikin daftar, di list ya kelas-kelas tersebut. Kemudian di review. Nah, review inilah proses yang ramai. Ramai itu artinya harusnya serius ya. Jadi begitu kita melihat kok kelasnya banyak banget sih, oh ternyata dia ada yang sama. Maka kita jadikan satu. Kemudian kita lihat kok nih kelasnya ada adjektif sih kata sifatnya. Jangan-jangan bukan kelas. Kemudian kita lihat atribut. Kalau kelasnya sudah diisi ya. Kalau kita lihat ini nih ada kelas. Kita harus pikirkan atribut untuk kelas itu apa aja. Kemudian kalau kita mulai confuse ya, bingung banyak banget sih kelasnya, maka kita harus kembali ke prinsip bahwa kelas itu punya tujuan. Kalau kita membuat sebuah kelas, maka kita harus clear dulu, ini kelas kita buat untuk apa? Tujuannya apa? Kalau ternyata ada beberapa kelas ternyata tujuannya sama, berarti mungkin satu aja kelasnya, tetapi dia merangkum semua tujuan. Atau kamu punya kelas, tetapi ternyata tujuannya beda-beda. Ya, satu misalnya untuk pendaftaran. Contohnya tujuannya. Tujuan kelas ini adalah bisa membuat user melakukan pendaftaran. Jadi kelas ini untuk memfasilitasi pendaftaran user. Itu contoh tujuan. Jadi harus clear dulu. Ternyata di pendaftaran itu prosesnya panjang ya. Oh, jangan-jangan ini harus jadi 2 kelas. Nah, sebetulnya kalau kita punya requirement yang baik, ya, kalau kita sudah punya daftar requirement yang jelas, yang spesifik, yang sangat-sangat clear, proses ini akan mudah. Kita tidak akan redundan, kita tidak akan bingung tujuannya apa nih, mau ngapain nih. Semuanya cukup jelas. Maka ya di software engineering itu berlaku si prinsip gini. Kalau di requirement-nya jelas, analisis akan mudah. Kalau analisisnya jelas, desain akan mudah. Kalau desainnya jelas, nanti coding akan mudah. Tahapannya tuh begitu ya. Jadi kalau misalnya, aduh saya requirement-nya nggak sempet nih, waktunya terbatas, ya barangkali ya udah gitu ya. Nanti kita akan kerja kelas di analisis. Terus, waduh analisis ternyata nggak ada analisnya, nggak sempet.
Ya udah berarti kerja keras di desain gitu ya. Desain juga nggak ada ya, ternyata nggak ada budgetnya untuk desain. Ya berarti nanti kerja keras di programming. Kebayang ya, kasihan gitu. Sehingga memang seharusnya yang namanya tim itu ya dari awal ya harus sudah bekerja keras. Jangan sampai pada saat coding semuanya baru dipikirkan dari awal. Oke ya, jadi silahkan ya, nanti kita akan banyak fokus di sini, karena kalau untuk use case, itu kelihatannya sudah ada pengalaman ya, sudah mahir. Kita perbaiki di fase berikutnya, yaitu fase kelas analisis. Nah ya, jadi kita langsung saja membuat kelas ya, dari sebuah use case. Setiap use case kita siapkan sebuah diagram kelas. Nah ini nanti kita akan lihat kalau sudah punya software requirement, sudah punya use case, sudah jelas aktornya, ini yang harus kita miliki ya. Maka kalau kita punya diagram use case-nya, kalau kita sudah bisa membuat use case-nya, nggak berhenti di sini. Ini adalah modal analis untuk melakukan skenario ya. Dari skenario ini, yang saya beri kuning-kuning ini, kita identifikasi mana kata benda. Oh, ini nih. Masyarakat. Mana lagi kata benda? Formulir, pendaftaran. Oh ya udah. Berarti ini tentatif ya, kandidat dari kelas yang akan kita perdalam. Barulah nanti kita pilih ya, mana yang boundary, mana yang entity. Nah, kalau kelas kontrol ini adalah caranya ya. Cara identifikasinya yang penting kalau kita sudah menemukan kandidat kelas, kita langsung pilih mana yang boundary, mana yang entity. Kalau ada boundary dan entity, pasti harus ada kelas kontrol, karena tugas dia menghubungkan kelas boundary dengan kelas entity. Nah, jadilah diagram seperti ini. Ini baru kasar ya. Kasar itu artinya nggak selesai sampai sini, ini baru awal. Justru kita akan banyak diskusi untuk menetapkan kelasnya melengkapi kelas ini seperti apa. Nah, oke ya. Nah, untuk sekarang, coba dilihat di lembar kerja ya. Tugas kita berikutnya adalah menyusun kandidat-kandidat kelas ya, membuat kelas diagram. Targetnya seperti itu. Jadi lama-kelamaan ya kalau membuat use case, membuat kelas itu bisa langsung-langsung aja. Hanya memang setelah itu harus direview kembali, dilihat kembali. Dicek lagi atribut dan metodenya. Dilihat lagi apakah perlu kelas baru dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk yang sekarang kita mencoba membuat kelas diagram berdasarkan identifikasi tadi ya, identifikasi kata benda. Nanti ada cara lain berdasarkan use case approach. Nah, itu menggunakan sequence diagram. Tapi nanti ya, sekarang kita satu persatu dulu, yaitu menggunakan non-phrase. Silahkan dilihat di tugas ya. Jadi tugasnya itu bebas-bebas aja karena ini kan mendalami konsep ya, jadi belum ke studi kasus. Kemudian coba membuat kelas diagram. Nah, silahkan dicek di lembar kerja mahasiswa, dibuat, dan jangan lupa nanti di-upload ya. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan.